Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabihi nasta'in, wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang muslim, belajar ilmu agama bukanlah sekadar kegiatan sampingan. Ilmu agama adalah suatu kebutuhan kita sehari-hari. Mengapa? Karena kita hidup berlandaskan ilmu yang kita miliki. Jika tidak, kita tidak akan pernah takut akan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita bisa syirik kepadanya atau semacamnya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dalam rangka menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya? Para ulama tafsir pun banyak yang menafsirkan dan bersepakat bahwa makna dari kalimat yang terbaik amalnya adalah suatu amalan yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin bagi kita seorang muslim bisa ikhlas dan mengikuti tuntunan kecuali jika berlandaskan dengan ilmu agama yang benar dan tepat. Dalil yang lainnya yang menunjukkan hal ini, sabda Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah pahamkan dalam agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini telah diterangkan pula oleh para ulama yang menunjukkan bahwa paham tentang ilmu agama adalah syarat mutlak untuk menjadi seorang pribadi yang baik. Tak sedikit ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia agar senantiasa menjadi manusia yang berpikir. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk membaca. Risalah dalam Al-Quran pun mengajarkan kepada kita tentang hikmah dan menyerukan manusia agar menggunakan nalarnya untuk berpikir yang benar, mencari kebenaran, dan menjauhi serta meninggalkan yang batil. Hikmah inilah yang kemudian membukakan pikiran orang-orang yang buta huruf agar lebih giat dalam menuntut ilmu. Bahkan secara tegas Allah telah memberikan derajat yang setinggi-tingginya bagi hambanya yang menuntut ilmu. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan padamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman. Selain perintah untuk menuntut ilmu, Al-Quran sendiri merupakan sumber ilmu. Misalnya, Al-Quran merupakan kitabullah yang dimana di dalamnya terdapat mukjizat dari literasi dan sastra yang maha dahsyat. Salah satu penyempurna kemukjizatan Al-Quran adalah penggunaan kata-kata yang ringkas akan tetapi mengandung arti yang begitu luas. Pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasul, beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan bersih dari syirik, melandasi amal solehnya dengan keimanan dan tauhid, tunduk kepada syariat Allah, menegakkan sholat dan membayar zakat, menegakkan nasihat dan kebenaran. Sementara tidak mungkin melakukan itu semua kecuali dengan dasar ilmu dan pemahaman. Maka sekali lagi, belajar ilmu agama ini bukanlah kegiatan sampingan. Ini adalah kebutuhan setiap insan.
Tidakkah kita ingat sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mencari ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya untuk menuju ke surga. Hadis riwayat Muslim. Setiap kita butuh bantuan Allah. Setiap kita butuh bantuan Rob kita untuk bisa istiqomah dalam beragama hingga akhir hayat. Lantas, bagaimana seorang hamba bisa istiqomah apabila dia tidak berpegang teguh dengan ilmu agama? Akar atau kunci istiqomah terletak pada keistiqomahan hati. Sejauh mana hati itu tunduk kepada Allah dan mengagungkannya. Rasul SAW pernah bersabda, yang artinya tidaklah istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Hadis ini menunjukkan bahwa keistiqomahan seluruh anggota badan tergantung pada keistiqomahan hati kita. Sedangkan keistiqomahan hati kita adalah dengan mengisinya dengan kecintaan pada Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap ketaatannya dan benci berbuat maksiat kepadanya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya sebagai insan kita harus mengakui kebodohan kita. Mengapa? Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang artinya beruntunglah orang yang bersikap objektif kepada Rabb-nya, sehingga dia mengakui kebodohan yang meliputi ilmu yang dia miliki. Dia pun mengakui berbagai penyakit yang berjangkit di dalam amal perbuatannya. Dia juga mengakui akan begitu banyak aib pada dirinya sendiri. Dia juga mengakui bahwa dirinya banyak berbuat teledor dalam menunaikan hak Allah. Mengakui betapa banyaknya kezaliman yang dilakukan dalam bermuamalah kepadanya. Apabila Allah memberikan hukuman kepadanya karena dosa-dosanya, maka dia melihat hal itu sebagai bukti keadilan baginya. Namun apabila Allah tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, dia melihat bahwa hal itu murni karena keutamaan dan karunia Allah kepadanya. Apabila dia berbuat kebaikan, dia melihat bahwa kebaikan itu merupakan anugerah dan sedekah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apabila Allah menerima amalnya, maka hal itu sedekah kedua baginya. Namun apabila ternyata Allah menolak amalnya, maka dia sadar bahwa sesungguhnya amal semacam itu memang tidak pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia melakukan suatu keburukan, dia melihat bahwa sebenarnya hal itu terjadi disebabkan Allah membiarkan dia dan tidak memberikan taufik kepadanya. Allah menahan penjagaan dirinya, dan itu semuanya merupakan bentuk keadilan Allah kepada dirinya. Sehingga dia melihat bahwa itu semuanya membuat semakin merasa fakir, merasa butuh kepada Rabb-nya, dan betapa zalimnya dirinya. Apabila Allah mengampuni kesalahan-kesalahannya, hal itu semata-mata karena kebaikan, kemurahan, dan kedermawanan Allah kepadanya. Intisari dan rahasia dari perkara ini adalah dia tidak memandang Rabb-nya kecuali selalu melakukan kebaikan, sementara dia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan orang yang penuh dengan keburukan, sering bertindak berlebihan atau bermalas-malasan. Dengan begitu, dia melihat bahwasanya segala hal yang membuatnya gembira bersumber dari karunia Rabb-nya kepada dirinya dan kebaikan yang dicurahkan Allah kepadanya. Adapun segala sesuatu yang membuatnya sedih bersumber dari dosa-dosa yang dia lakukan dan bentuk keadilan Allah kepadanya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi saya dan para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.